Guys, setelah 9 bulan Xiaomi 14T ini rilis, akhirnya gue bisa memberikan review jujur gue nih. Mulai dari beberapa hal yang ngebikin gue puas, sampai beberapa part yang ngebikin gue geleng-geleng kepala. Nah, memang pada saat handphone ini rilis guys, banyak banget perbincangan. Kenapa? Karena memang handphone ini di atas kertas tuh ngebawa spek dewa yang menurut gue cukup oke. Tapi, pada saat pemakaian sehari-hari guys, ada beberapa hal tuh yang kadang gak se-wow ekspektasi gue gitu. Makanya di video kali ini, gue bakal beberin satu persatu bro. Hal pertama yang paling nyebelin buat gue adalah frame-nya ini guys, masih dari plastik. Di harga yang awal rilis tuh sempat nyentuh 7 jutaan, gue berharap tuh udah pakai ya material metal gitu ya, yang lebih solid dan paling enggak tuh aluminium lah. Rasanya jadi kurang premium aja gitu kalau bahan dari plastik kayak gini guys. Apalagi pas dipegang langsung nih ya, kayak kurang greget nggak sih bro? Terus soal desainnya, jujur aja nih ya, menurut gue ini bukan langkah maju dari versi yang sebelumnya. Banyak yang bilang bahkan desain Xiaomi 13T itu lebih cakep. Sementara di 14T ini guys, malah tampilannya tuh mirip kayak handphone entry level dari Infinix. Padahal, handphone ini tuh nggak bisa dibilang murah loh guys. So, bisa dibilang dari sisi estetika, menurut gue sih, desainnya tuh kurang menunjukkan kesan flagship killernya gitu. Kemudian Xiaomi juga masih ngikutin tren tanpa slot microSD di seri 14T ini. Ya meskipun buat gue pribadi ya, itu nggak masalah sama sekali karena storage-nya juga cukup lega di angka 512 GB yang lebih dari cukup untuk gue nyimpen foto, video, bahkan sampai game sekalipun. Tapi, buat kalian nih yang biasa nyimpen data kerjaan ataupun koleksi file besar di microSD, ini mungkin bakal jadi deal breaker banget sih. Masalah lain yang gue temuin adalah anti gores bawaan layarnya nih guys. Gampang banget kegores. Padahal ini gue bukan tipe orang yang sembarangan naruh handphone loh. Ya meskipun ini minor, tapi menurut gue better kalau misalkan lu beli handphone ini, lu harus beli lagi hydrogel ataupun tempered glass yang bener-bener premium supaya lebih proper gitu guys. Nah buat lu semua yang doyan main game berat, kayak misalkan Genshin Impact, nah di sini tuh lu harus agak kompromi guys. Buat dipakai main game di menit-menit awal, ini sih memang masih aman banget, stabil di angka 60 fps. Tapi begitu suhu handphone ini naik, terutama kalau misalkan kalian tuh mainnya pakai casing, ini bakal mulai kerasa sedikit turun ataupun frame drop. So biar lebih stabil, mending lu mainnya di ruangan ber-AC atau langsung aja nih lu beli cooler tambahan guys biar lebih aman. Tapi kalau misalkan untuk main game ringan kayak misalkan Mobile Legends, PUBG, kemudian yang lain itu masih aman aja guys. Terus Xiaomi 14T ini juga belum support wireless charging. Ini cukup disayangkan banget. Soalnya beberapa kompetitor lain di harga yang sama, ini udah mulai ngasih fitur ini guys. Selain itu di sini juga belum ada yang namanya bypass charging, yang sebenarnya ini penting banget buat yang suka main game gitu ya. Karena tanpa fitur ini guys, baterainya tuh bakal jadi cepat boros. Bahkan ini bisa sampai memperpendek usia baterai dalam jangka panjang bro. Kemudian kalau kita lihat USB portnya juga belum support yang namanya display out. Jadi kalian tuh nggak bisa colok langsung handphone ini ke monitor ataupun TV buat presentasi ataupun nonton film. Padahal ya, fitur ini tuh udah mulai jadi standar loh di beberapa handphone flagship. Beralih ke bagian kamera, yang mana kualitas kamera ultrawide ini juga nggak konsisten menurut gua. Bahkan ini cenderung drop banget ya kalau dibandingin sama kualitas kamera utama. Terutama di bagian kontras yang nggak seimbang nih guys. Walaupun sebenarnya di Xiaomi 14T ini ada sesuatu hal yang menarik di bagian kameranya, yaitu Master Cinema di mode perekaman videonya. Klaimnya sih, fitur ini tuh bisa banget nyesuaiin kontras dan juga kecerahan berdasarkan kondisi pencahayaan. Tapi guys, setelah gue coba-coba, pas gue bandingin di mode on dan juga off-nya, kok nggak kelihatan signifikan bedanya gitu guys. Makanya fitur ini tuh jarang banget gue pakai. Tapi kalau misalnya kalian punya settingan ataupun trik khusus buat maksimalin fitur ini, bisa drop di kolom komentar lah, kasih tahu dan kita sharing nih bro. Siapa tahu kan bisa bantu orang yang lain nih. Terus satu hal yang aneh juga nih guys untuk kamera depan Xiaomi 14T ini, justru bisa ngerekam video bokeh dan rapih banget hasilnya. Ya walaupun cuma maksimal di resolusi 1080 pixel 30 fps, tapi entah kenapa di kamera belakang yang jelas kualitasnya lebih tinggi, malah nggak ada opsi video bokehnya. Ini lucu banget sih guys. Ini jadi kayak setengah jalan gitu nggak sih guys? Padahal kalau misalkan disempurnain, gue rasa ini bakal jadi fitur yang powerful banget buat content creator. Kurang lebih seperti itu ya 10 kekurangan yang dimiliki sama Xiaomi 14T ini. Nah sekarang guys, gue akan bahas beberapa part yang menurut gue ini oke banget dan layaklah untuk dipertimbangkan dari handphone ini bro.
Pertama, bagian desain layarnya ini cakep banget guys. Dengan bezel yang tipis dan juga simetris, tampilannya tuh lebih elegan banget lah. Apalagi kalau misalkan ditaruh di meja nih. Layarnya juga tajam ya guys, brightness-nya juga tinggi, dan udah support refresh rate tinggi di angka 144 Hz. Intinya, buat dipakai scroll TikTok, Instagram, ataupun main game, semua tuh bakal kerasa halus pisan. Fitur always on display-nya juga bukan sekedar gimmick. Di saat kadang handphone lain tuh cuma bisa aktif 10 detik doang, nah di sini AOD-nya bisa nyala terus guys. Gue rasa buat gue yang sering lihat jam ataupun notifikasi tanpa harus unlock, fitur kecil kayak gini sih penting banget bro. Terus performa chipsetnya juga bukan kaleng-kaleng nih. Antutunya guys bisa tembus 1,2 juta poin. Buat gaming jelas banget ini bisa ngelibas kayak Genshin Impact di settingan rata kanan. Tapi ya balik lagi, tetap butuh sedikit adjustment buat penanganan suhunya nih, biar nggak gampang throttling. Sementara buat baterainya, meskipun ini standar ya di angka 5000 mAh, tapi daya tahan ini termasuk oke sepengalaman gua. Screen on time-nya bisa sekitar 5 jam sampai 6 jaman. Dan itu cukup banget lah buat aktivitas sehari-hari kita. Untungnya nih ya, ngecasnya juga udah ngebut berkat fast charging 67 watt. Dimana dari kosong sampai penuh cuma butuh waktu 45 menit aja. Soal ketahanannya di sini Xiaomi juga udah ngasih sertifikasi IP68 ya di Xiaomi 14T ini. Jadi kalian nggak perlu panik lah kalau misalkan kehujanan, kecepatan air, ataupun handphone ini ketumpahan minuman kalian. Poin menarik selanjutnya itu dari kamera utama Xiaomi 14T ini, yang bisa dibilang salah satu yang terbaik di kelasnya guys. Foto di siang hari hasilnya tuh tajam banget, dynamic range-nya luas, dan tone warnanya tuh khas Leica banget lah intinya. Warna merah dan hijaunya tuh lebih hidup ya, dan tetap natural bro. Sementara untuk perekaman videonya guys, Doski ini bisa ngerekam sampai 4K 60 fps untuk kamera belakangnya dengan stabilisasi bawaan yang udah cukup mantap. Bahkan nih kalian nggak perlu lagi aktifin fitur Steady Pro-nya. Zoom-nya juga bisa sampai 12 kali di mode 60 fps dan up to 15 kali kalau perekaman di 4K 30 fps. Nah yang keren ya, kalian juga bisa loh switch lensa dari ultra wide ke zoom saat lagi ngerekam video 4K 30 fps. Sementara buat kamera depannya guys juga bisa ngerekam sampai 4K 30 fps, dan buat kalian nih yang suka gaya sinematik, ada guys opsi rekam di 24 fps juga. Speakernya juga bisa dibilang cukup impresif ya, bassnya tuh berasa, vokalnya clean, dan buat nonton video ataupun dengerin musik di kamar ini udah lebih banget dari cukup. Ya walaupun gua harus bilang nggak bisa disamain sama stereo speaker handphone flagship belasan juta juga bro. Kemudian kalau kita lihat dari sisi fitur, Xiaomi 14T ini juga hampir menyediakan semuanya. NFC ada, IR Blaster juga ada dan masih dipertahankan. Yang mana ini berguna banget buat kalian yang suka ngatur AC, TV pakai handphone. Fingerprintnya guys, ini juga in-display dan cukup responsif. Dan kalau kita bicara soal harga, pas video ini kita buat guys, Xiaomi 14T ini udah turun sekitar 500 ribuan dari harga awal rilis. Dan selisih harga antara versi yang paling bawah dan tinggi itu nggak banyak. Jadi kalau misalkan lo ada budget lebih, saran dari gua, better lo langsung sikat aja versi yang paling tingginya bro. Dan yang gue suka lagi nih, gue pribadi tuh belum nemu adanya iklan, meskipun pas gue buka aplikasi bawaannya mereka. Kayak misalkan file management, tema yang biasa suka nyempilin ads, ternyata sekarang udah nggak ada lagi guys. Entah karena memang ini Xiaomi series, bukan Redmi series, atau mungkin karena memang gue hoki aja guys. Gue juga kurang tahu sih sebenarnya. Terus GPS di Xiaomi 14T ini guys juga akurat banget. Selama gue navigasi nih pakai Google Maps itu selalu tepat dan nggak pernah nyasar. Karena memang handphone ini tuh selalu bisa ngarahin jalan dengan presisi bro. Terakhir, setelah update beberapa bulan yang lalu ya, Xiaomi juga nambahin beberapa fitur AI yang menurut gue ini cukup berguna banget. Yang pertama ada AI Writing buat bantu ngetik, kemudian ada AI Subtitles buat transkrip otomatis, sampai AI Interpreter dan juga Conversation Translate buat kalian nih yang suka traveling ataupun kerja sama orang luar bro. Dan gue rasa fitur-fitur ini sih bikin Xiaomi 14T ini makin multitasking banget. Jadi bukan cuma buat main game ya, ataupun sosmed doang, tapi ini beneran multifunction bro. Kurang lebih seperti itu guys, kelemahan dan juga kelebihan setelah 9 bulan perilisan si Xiaomi 14T ini.
Kalau misalkan lo semua memang udah pakai nih handphone guys, terus ada insight-insight lain, monggo banget langsung tulis di kolom komentar, kita sharing-sharing. Nah, buat lo semua yang pengen ngetakis handphone ini, seperti biasa link pembeliannya bakal gua taruh di kolom description. Semoga video ini ngebantu kalian ya guys, terutama buat lo semua yang pengen ngebeli tapi belum kesampaian gitu. Bewok pamit. Assalamualaikum.